Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka ngaji bareng LDPG untuk kesekian kalinya. Pada kajian hari ini kita akan membahas Al-Quran dari masa ke masa. Ini sudah didiskusikan lewat Zoom pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Namun pada saat itu ada kesulitan teknis sehingga PPT-nya tidak bisa saya tayangkan. Untuk itulah maka video ini saya buat supaya bisa diikuti ulang oleh para peserta Zoom saat itu khususnya, dan juga para aktivis LDPG, lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan pendidikan Al-Quran di mana saja berada. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini simbol dari LDPG, lambang LDPG, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran, yang alhamdulillah terus bisa menebar manfaat, baik secara luring maupun secara daring. Alhamdulillah. Sekarang kita awali dengan masalah pengertian Al-Quran lebih dulu. Al-Quran itu, menurut bahasa, kata Al-Quran merupakan kata benda bentukan dari kata kerja qoro'ah, yang maknanya sinonim dengan kata qiraah yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang di luar nalar, untuk bukti kenabian seseorang. Nah, itu namanya mukjizat. Diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya dari orang banyak kepada orang banyak, terus saking banyaknya itu mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Kalau hanya 3 orang atau lebih tapi tidak sampai derajat mutawatir, biasa disebut dengan istilah masyhur. Kalau hanya 2 orang itu disebut dengan aziz, kalau hanya 1 orang disebut dengan gharib. Membacanya merupakan ibadah. Di dalam membaca Al-Quran itu huruf per huruf dihitung sebagai bentuk ibadah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka bagi dia 1 kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebajikan itu pahalanya 10 kali lipat. Dan Al-Quran yang tertulis di mushaf itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jumlahnya total ada 114 surat. Ada 3 tahapan turunnya Al-Quran yang sampainya kepada Nabi. Ini berarti masa sebelum turun, begitu ya. Dari Allah ke Lauhul Mahfud adalah dengan cara dan pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Wujudnya global, bukan rincian. Kemudian dari Lauh Mahfud turun ke Baitul Izzah di langit dunia dalam bentuk sekaligus, tidak berangsur-angsur, diturunkan Allah pada malam yang diberkati. Kemudian disebutkan juga malam kemuliaan, fi Lailatul Qadar, gitu ya. Dan juga diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu dari langit dunia tadi, tahap yang ketiga adalah
disampaikan ke hati Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara bertahap, ya, berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Ya, 12 tahun di Mekah, ya, 10 tahun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah biasa disebut dengan Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Oke. Segala bentuk lafal dan redaksi serta runtutan Al-Quran adalah dari Allah, ya, bukan dari Rasulullah dan bukan pula dari Jibril. Istilahnya adalah tauqifi, itu ya, nanti atas petunjuk Rasul. Sekarang Al-Quran pada masa Nabi. Nah, tadi Al-Quran pada masa sebelum, ya, sampai kepada Nabi. Nah, sekarang Al-Quran pada masa Nabi. Setelah menerima suatu wahyu, Nabi SAW menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya. Nah, karena kita tahu orang Arab, ya, para sahabat pada saat itu memang hanya sedikit yang mampu baca tulis. Ya. Menurut catatan dari Pak Salabi, ya, itu yang mampu baca tulis saat Nabi hijrah ke Madinah itu hanya 17 orang. Ya, sehingga mereka punya kelebihan dalam hal hafalan. Di antara para sahabat penghafal Al-Quran adalah ada Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan juga Abu Zaid Al-Ansori. Ini terkenal, yang paling terkenal nanti nama Zaid bin Sabit. Langkah kedua yang dilakukan pada masa Nabi adalah dengan pencatatan secara tertulis unit wahyu yang diterima Nabi tadi. Ya. Jadi kapan Al-Quran ditulis? Jawabannya sejak masa Rasulullah. Begitu. Ya. Di antara para sahabat yang biasa menuliskan wahyu adalah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, yang paling terkenal nanti nama Zaid bin Sabit. Juga ada Abdullah bin Mas'ud dan ada Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Namun penulisan unit wahyu Al-Quran ini masih belum terkumpul menjadi satu mushaf. Karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Begitu turun ditulis, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, ya, sehingga masih berserak-serak. Al-Quran pada masa Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar, ya. Mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf ini terjadi pada masa Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab, ya, yang cemas dengan gugurnya beberapa penghafal Al-Quran, khususnya dalam perang Yamamah yang terjadi tahun 12 Hijriyah. Nah, perang Yamamah, ya, terkenal itu, ya, yaitu perang memberantas nabi palsu. Nah, ya kan? Itu gugur para sahabat ada 70 penghafal Al-Quran. Ya. Abu Bakar kemudian, maksud saya Umar kemudian usul kepada Abu Bakar supaya Al-Quran ditulis, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, lalu Abu Bakar kemudian menugaskan Zaid bin Sabit. Zaid menyelesaikan tugasnya serta menyerahkan mushaf Al-Quran tersebut kepada Abu Bakar. Ketika Umar menjadi khalifah, mushaf tersebut berada padanya. Dan setelah wafat berpindah ke tangan putrinya yaitu Hafsah. Yang Hafsah ini adalah janda, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan timbul banyak keragaman teks Al-Quran dan varian bacaan. Kita tahu saat itu wilayah, ya, kekhalifahan umat Islam ini sudah sangat luas, ya, sehingga, ya, adalah dalam kesulitan dialek, maka yang digunakan adalah dialek Quraisy, harus jadi pedomannya, begitu ya. Nih di situ nampak jelas bahwa kemudian, ya, bahwa yang dijadikan acuan itu
adalah dialek Quraisy. Ya. Oke. Ya. Ini saya share lagi ya. Tadi terputus sedikit ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya, Al-Quran pada masa Utsman tadi masih. Lalu tadi Utsman membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit ya. Kemudian Al-Quran ditulis kembali. Saat itu ditulis ada yang meriwayatkan 5 naskah, ada yang mengatakan sampai 7 naskah. Nah, ini pada masa Utsman, ya. Sehingga Al-Quran yang beredar itu disebut dengan Al-Quran Utsmani, begitu ya, Mushaf Utsmani. Oke. Mushaf hasil Komisi Zaid ini kemudian digandakan dan diedarkan ke provinsi-provinsi provinsi utama Islam dengan perintah agar seluruh catatan tertulis Al-Quran yang ada dimusnahkan. Mushaf ini kemudian populer dengan sebutan Mushaf Utsmani. Mushaf ini sebagai bentuk standarisasi teks Al-Quran. Mushaf ini dipergunakan umat Islam seluruh dunia hingga sekarang. Ya, luar biasa jasanya ini ya. Lalu Al-Quran pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kondisi dan model salinan Mushaf Utsmani saat Utsman memberlakukannya dalam keadaan tidak bersakal dan tidak bertitik, sehingga terbuka kemungkinan salah baca ya, bagi orang-orang ajam, ya. Orang-orang non-Arab, orang ajam itu, ya, yang tidak tahu bahasa Arab, padahal bahasa Arab itu salah baca harokat kasroh menjadi harokat domah aja nanti bisa berubah maknanya. Ya, gitu ya. Doroba Zaidun Amron. Itu Doroba telah memukul Zaidun Zaid Amron pada Umar. Tapi kalau salah baca nanti Doroba Zaidan. Nah, berarti Zaidnya ini yang dipukul. Ya. Kemudian ada keadaan yang seperti itu, tampillah Abul Aswad Ad-Duali. Ya, ini seorang yang terkenal ini jadinya ya. Abdul Aswad Ad-Duali atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan memberi tanda titik dan tanda-tanda baca. Demikianlah penyempurnaan penulisan ini terus dilakukan oleh para ulama ya, seperti ada pembagian juz, Al-Quran dibagi menjadi 30 juz agar dibaca dalam 30 hari ya. One day one juz. Ada hizib ya, setengah juz. Setiap hizib dibagi lagi menjadi 4 bagian ya, yang disebut dengan seperempat hizib atau arba. Ada ruku, ya, kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam 1 rakaat sholat. Al-Quran ini terdiri dari 558 ruku. Maka bila dibaca di rakaat ke-1 dan ke-2 dalam setiap sholat fardu 5 waktu, akan dapat dihatamkan dalam waktu selama kurang dari 2 bulan. Tepatnya selama 56 hari. Ya, begitu. Lalu ada istilah manzil. Nah, pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian yang hampir sama dengan tujuan untuk memudahkan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Ya. Berikut ini adalah awal tiap manzil tersebut, yaitu diawali dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ma'idah, yang ketiga surat Yunus, yang keempat surat Bani Israel atau Al-Isra, yang kelima surat Asy-Syu'ara, ya. Yang keenam surat As-Saffat, dan yang terakhir surat Qaf. Begitu. Al-Quran pada masa dunia percetakan. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1530 Masehi atau sekitar abad ke-10 Hijriah di Bunduqiyah, Venesia, Italia Utara. Namun kekuasaan gereja saat itu memerintahkan agar Al-Quran yang telah dicetak itu dibasmi,
Nah, istilahnya begitu ya. Kemudian Hankelmann ya mencetak Al-Quran di kota Hamburg, Jerman ya, pada tahun 1694 Masehi atau sekitar abad ke-12 Hijriah. Kini Al-Quran telah dicetak di berbagai negara di dunia setelah melalui tasih, pengesahan dari ulama-ulama yang hafal Al-Quran, termasuk di Indonesia. Al-Quran pada masa digital, ya, sekarang ini ya, dunia digital. Di masa dunia digital sekarang ini, Al-Quran telah banyak diusahakan dalam bentuk digital. Tidak hanya teks Al-Quran saja, namun juga lengkap dengan terjemah dan tafsirnya. Tinggal klik-klik di HP, maka akan muncul teks Al-Quran, terjemahnya dalam berbagai bahasa, tafsirnya, suaranya dari berbagai qori. Jadi mudah sekarang ini ya. Kemudian Mushaf Al-Quran Al-Waqfu Wal-Ibtida ini ya. Penyempurnaan penulisan Al-Quran terus dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai varian. Tak mau ketinggalan, tim Tadarus AMM pada tahun 1997 telah menerbitkan Mushaf Al-Quran yang per juz yang diberi nama Al-Waqfu Wal-Ibtida, hasil karya cerdas Kiai Haji Jumanuddin Humam, ini adik kandung Kiai Haji As'ad Humam, penyusun buku Iqra. Mushaf ini dilengkapi dengan garis-garis bawah yang memungkinkan pembaca pemula tidak salah dalam memutus dan memulai kata. Bukankah salah putus bisa merubah makna? Misalnya nyanyi Bengawan Solo itu kalau salah putus merubah makna. Bengawan Solo riwayat ini sejak dul, nah, berubah maknanya. Ya, inilah Al-Quran Al-Waqfu Wal-Ibtida ini juz 1 ya. Caranya begini ini ya. Di situ ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Berhenti di sini. Diulang lagi. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Diulang lagi nanti. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Diulang lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan seterusnya. Inilah Al-Quran Al-Waqfu Wal-Ibtida. Bisa dilihat nanti. Ya, nih. Ini referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan ini. Ya, saya kira cukup ini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.